pagi semuanya, kembali dengan saya Francisca dari Hidup Ceria. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Ibu Yana dari Bogor. Halo Bu Yana. Pagi Siska. Hari ini saya akan ngobrol seru dengan Bu Yana mengenai kelas yang beliau baru saja ikuti bulan Mei itu 2023, yaitu kelas Talk to the Entities bersama Dr. David. Yes, sebelumnya Bu Yana, sebelum masuk ke itu saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kelas Talk to the Entities. Jadi kelas Talk to the Entities itu adalah specialty dari Access Consciousness. Nah, di situ kita tidak hanya membicarakan mengenai entities, orang yang taunya entities itu ghost. Kita membicarakan itu, kita mau mendiskusikan itu, tapi nggak terlalu banyak. Tapi kita lebih berbicara mengenai soal energi. Ya. Ya, nah ini hari ini kita akan berbagi, berdiskusi, ngobrol bareng Bu Yana. Bu Yana, tolong perkenalkan dirinya dulu, Bu. Oke, saya dengan Yane, kepanjangan Yane Lianawati, tapi saya lebih suka dipanggil Yane. Kebetulan saya ex karyawan, bekerja selama hampir 25 tahun, and try untuk mencoba usaha sendiri di tahun 2020, tapi akhirnya di 2022 saya memutuskan udah nggak usah usaha, ya kan. Jadi sekarang ini usahanya tuh cuman kecil banget, tapi cukup uangnya. Aneh kan? Nah, Usahanya kecil banget, tapi cukup. Dan saya nggak kejar-kejar itu uangnya. Ya udah, uang itu datang sendiri, tiba-tiba ada yang transfer, ya kan? Tiba-tiba ada yang order ini. Tapi yang pasti setiap bulan cukup. wow, itu keren banget. Ya, sampai menyekolahkan anak saya pun cukup. Wow. Iya. Nah, boleh cerita dikit nggak Bu Yana tentang perjalanannya dengan kesadaran hingga akhirnya menemukan Access Consciousness ini? Kalau perjalanan saya dengan kesadaran, itu saya sampai bukan cuma di gaplok. Saya sudah sampai di, boleh dibilang sudah dijatuhkan, tapi saya masih nggak aware gitu loh. Sebenarnya saya punya awareness itu udah lama banget, udah ada, ya kan. Dari mengatur perusahaan, dari rumah tangga udah ada. Cuma saya, apa sih gitu loh, apa sih gitu loh. Apa sih udah kayak begini, cuekin aja gitu loh. Even pun sampai mempunyai kelebihan, bisa melihat, bisa merasakan, bisa tahu, tapi kan merasa itu, saya kan apa ya, you know lah, saya kan anak Tuhan, ya kan. Ini apa, kan nggak boleh gitu loh. Jadi ya saya berusaha untuk menutup itu, ya kan, sampai saya didoakan untuk ditutup, ya kan. 2 kali didoakan, yang ada badan saya habis. Habis Jadi gimana? habis. Saya selama kerja itu, terakhir kerja berapa tahun yang the last position, 3 bulan sekali saya masuk rumah sakit. Wow. Dan saya nggak bisa namanya makan yang bakso pinggir jalan, nggak bisa. Ketoprak saya nggak bisa. Itu saya langsung tipes. Di rumah sakit Pondok Indah, itu langganan saya. Jadi kalau udah ketemu, kenapa Bu? Biasa. Biasa. Dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter tulang belakang tuh langganan. Dan itu Wah. hari-hari saya sebelum saya kena akses. Asik Nah, banget kan hidup saya. capek Jadi loh 3 bulan sekali masuk rumah sakit, Bu. itu yang terhitung. Terkadang tiba-tiba sakit kepala gitu kan, sakit kepala sekali. Terus ya kan, dokter sarafnya, dokter UBI tuh, dokter terkenal, antrinya panjang. Aduh nggak sanggup masuk UGD. UGD disuntik, sampai suntik di kepala, di sini langsung loh suntiknya, saya tuh sakit kepala. Wow. Suntik sampai seperti itu. Akhirnya sampai ganti ambalan loh, 2 biji ini, saking nggak aware-nya. Karena sakit kepala terus nggak nahan, dokter bilang ada sedikit yang disnya itu nyentuh sarafnya, ya kan. Operasi, dan itu nggak murah gitu loh, operasi itu. Ganti apa Bu Lili? Ganti Ambalan disnya. Disnya tuh diganti 2, pakai titanium. Saya tuh udah robot 2. Harusnya 4. 2017 harus ganti lagi, saya bilang enggak deh, saya bilang. Ya kan? Itu saya nggak aware.
tipes itu boleh dibilang 3 bulan sekali masuk rumah sakit, belum lambung. Saya sempat minum obat lambung itu selama 2 tahun. Jadi Asik banget. komplit banget ya? Perut iya, Iya, kepala iya, saraf iya, saraf iya. tulang belakang kena saraf iya, ya kan. 2 tahun minum obat. Hmm, Terus, memangnya sembuh dengan minum obat lambung? Enggak tuh, enggak. masih aja. Oh, Jadi seperti jadi sebenarnya saya udah punya jadi ketika saya mendapatkan awareness sesuatu, apa sih gitu loh. Ya hmm. tapi karena saya, eee, kuat banget kan Kristenia gitu kan, anak Hmm. Tuhan, ya memang kita memang harus seperti itu ya kan. Jadi saya menganggap, itu bukan ajaran saya, hal seperti itu. Sampai anak saya pun bisa, saya bilang, "Tutup," saya suruh tutup. Hmm. Anak saya sampai kejar-kejar melihat, sampai saya usir, gitu kan. Dan Mas Siska tahu nggak, setiap malam saya minum obat tidur, selama kerja. Nggak bisa tidur. Saya mesti minum sanak 0,5 tiap malam, Itu baru bisa tidur. baru bisa tidur. Info Wow. traveling ke luar negeri, saya di pesawat minum obat itu supaya saya bisa tidur. Makanya saya selalu bawa resep obat. Ajib kan hidup saya? Dan ketika kenal akses pun, resepnya, itu masih nolak, tahu nggak? Ah, Jadi saya diperkenalkan akses itu sama Bu Novita, teman satu komunitas saya di komunitas Eco Engine. Dari bulan September. Enggak, saya bilang, "Apa sih bayar segitu mahal? Ngapain pegang-pegang kepala? Apa enaknya?" Gitu kan. aha. Apa fungsinya buat saya? Mendingan saya, tetap cari duit ya kan, saya Hmm. exercise gitu kan. Itu saya masih minum obat tidur loh, nggak bohong. Cari duit buat bayar obat ya, Bu ya? Iya, betul, Sama sama buat saya bilang uang itu gone begitu aja, gone. Hmm. Nggak, kita tuh aset itu nggak banyak gitu loh, Siska. Karena habis untuk traveling ya kan, terus, ya kongkos sama teman. Dan kebanyakan walaupun saya di insuran ya, saya dapat ruang VVIP di SP, tapi ya mana enak sih gitu loh. Heeh. Sampai satu titik, saya nggak mau di VVIP, saya bilang, "Saya takut mati, nanti mati sendirian." Akhirnya saya masuk kelas 3, Aha. makin mau rame. Tahu nggak, ketika masuk kelas 3, ada yang meninggal di depan saya, bangsanya. Wah, langsung belum boleh pindah ke VVIP, nggak sih? Jadi memang Tuhan itu memberikan apa yang saya mau, tapi bukan saya. Saya mesti diberi kesempatan. Nah, September itu saya akses, saya tolak, saya reject. Mm-mm. Oktober, Bu Novita bilang, "Bu, saya treatment." Saya bilang gini, "Nanti," saya bilang gitu kan. Mhm. Masih nolak. "Oh ya, Oktober nanti ya." November, "Iya Bu, nanti," saya bilang. Akhirnya, "Bu, saya, hari ini ada treatment ini nih, biar saya nggak beresin kasur Bu Yana tonton terakhir ya." Eee, saya begitu kan, karena nggak enak, saya kan nggak enak kan. Ya udahlah gitu kan, nggak enak banget kan. Hmm. Akhirnya saya treatment November akhir, terus habis treatment itu saya memang ngantuk sekali. Sampai saya pulang nggak bisa pulang, ngantuk sekali. Hmm. Hmm. Pulang sampai rumah cuma beresin makanan dia sama anak-anak yang lain, anak-anak Anabul ya, itu dia saya beresin, saya tidur lagi sampai pagi. Wow, Obat tidur, tanpa obat. tanpa obat. Tapi masih ngeyel loh, Bu belajar. Apa sih Bu, udah nanti kalau saya ada waktu aja, cuman ke vitamin. Iya, iya, iya. Itu merasa ini enak banget tidur tanpa obat. Terus udah akhirnya sebelum Natalan 2022 itu, saya tiba-tiba lagi nyuci baju dari dapur lari karena anak-anak maksudnya gini, saya punya Anabul, Orek, sama Moni, jadi saya punya anak-anak ya, jadi siswa nggak bingung. Mhm. Itu dia pipa selang yang membuang kotoran, dia buat main copot dong, dicopotin dari mesin cucinya. Jadi ketika mesin cuci dry, Mhm. air itu kan keluar. Nah, Mhm. air itu keluar dari depan kamar mandi sampai ke ruang living room, sampai ke dapur. Hmm. Padahal ketika saya ngeh bunyinya tuh saya udah dikasih tahu, "Well, stop," tapi saya nggak stop. Mhm. Saya lari dan kaki saya nginjek dong air itu. Jeblak, jadi kepala saya ngeblak. Ah.
Plak itu bukan cuma plak loh sis, udah plak. Jadi kepalanya 2 kali deng. My God. Terus? Saya pingsan sendirian, di rumah nggak ada orang, mbak belum datang, dia sekolah, terus anak-anak aja yang bangunin saya. Ketika saya sadar, saya cuma narik kabel, karena saya kesetrum kan, kabel, terus saya tiduran lagi. Terus tiduran lagi, langsung saya udah ganti baju aja tuh, ya kan, ganti baju, terus saya keringin badan, saya masuk kamar, saya WhatsApp, saya datang lebih cepat, saya jatuh. Langsung sis, ini leher saya nggak bergerak, robot. Ini langsung kayak apa konde. Ya. Karena saya kan kebetulan ada arak bekas nama saya, arak Cina ya kan, sampai arak Cina, trombopop, putus semua nemplok di sini nih. Apa aja yang ada balsam, pokoknya apapun yang bisa mencairkan ini nemplok. Semua nemplok di sini. Ya kan? Sampai karena saya bawa EcoEnergy, saya pakai EcoEnergy gitu. Nemplok semuanya. Itu saya WhatsApp Bu Novita, saya bilang saya jatuh, terus dia mau ke rumah, saya bilang Bu jangan, saya bilang kalau ke rumah saya masih merasakan sakit gitu loh, ya kan, merasakan sakit, nggak mungkin ibu rumah pun saya nggak nyaman untuk dipegang-pegang. Habis gitu, ya udah besoknya saya besok ke rumah ibu, kalau saya bisa ke rumah ibu. Akhirnya saya udah mulai kepala tuh lebih enak ya kan. Nah terus udah bisa beraktivitas hanya kepala ini pakai neck collar gitu, yang penyangga leher. Itu udah begitu, saya begini. Jadi nggak bisa bergerak begini, lempeng, nggak bisa bergerak. Besok paginya saya jemput Bu Novita, tapi nggak di rumah karena dia mau ke pet shop, kan. Saya ke situ naik grab car, terus dibawa ke rumahnya. Tahu nggak, cuma di NTVSS aja, sekali NTVSS, itu leher saya lancar lagi. Di NTVSS sama Bu Novita tulang belakangnya sama dia. Itu lancar lagi. Dan gini lagi. Ajib banget, saya bilang. Saya mau belajar yang ini aja deh. Saya bilang. Saya mau belajar yang ini aja deh. Saya bilang. Pilih. Ya karena ini efeknya langsung loh. Pulang saya dipakai penyangga, lempeng ya kan. Sedangkan saya mau ke dokter Didi itu, saya udah nyerahinnya, saya mesti ke dokter Didi, saya udah daftar. Tapi dia kan pausnya dokter terkenal kan. Dan antri, dan saya baru bisa itu hari Selasa, next Selasa. Wow. Wah ini nggak bisa saya bilang gitu kan. Akhirnya Bu udah ke rumah dulu aja, preventif dia bilang. Langsung bangun, langsung begini-gini. Ajib kan? Wow, saya bilang gitu kan. Saya mau belajar yang ini gitu kan. Kalau nggak salah Desember 21 saya di TVS, ingat banget. Terus dia cari kelasnya Februari baru ada. Aduh Februari, ya udah tunggu aja, ya kan? Dia tawarin kelas ini nggak mau, Terus tiba-tiba ketika saya jalan buka Instagram, karena saya emang nggak terlalu suka sama medsos. Ketika buka Instagram, pop up lah satu fasilitator. Ya itu temannya Bu Novita ya kan. Dia bilang, Bu, this is your friends. Oh iya, ini ada kelas BLAR tanggal 5 Januari, ya kan? 2022. Terus dia bilang gini, Bu, ada baiknya Ibu ikut kelas ini. Aduh, saya bilang, itu 32 titik loh, saya bilang. Apa saya bisa ingat ngapalin titik-titiknya gitu kan? Gampang kok Bu, ya kan? Akhirnya, ya udah deh daftar gitu loh. Nah, akhirnya saya daftar. Dari Januari itu saya ikut kelas BAR, tapi beneran ya, pas ikut kelas itu perubahannya banyak banget, ampun gitu loh. Ampunnya, saya lebih sensitif, Mbak Siska. Lebih sensitif dan makin uring-uringan. Jadi bukannya happy, makin uring-uringan. Jadi fasilitator saya tuh sabar banget. Ngomel sama dia setiap hari. Itu Bu Novita nyemplungin saya pun ngomel. Ini gara-gara Ibu nih, saya bilang. Kalau enggak gara-gara Ibu nggak mungkin saya begini nih, saya bilang. Ngomel aja kerjanya. Januari saya full ngomel. Februari juga full ngomel. Karena semuanya lebih terbuka. Dan saya tidak banyak menggunakan tool.
salahnya itu. Hmm. Jadi gini, ketika saya bilang, kenapa kok jadi sakit dulu nggak begini nih, dekat rumah sakit semuanya sakit, dari hidung, dari mata, dari semuanya sakit badan, ngomel, langsung saya kantor kan, risip, apa yang dirisip, gitu kan, saya galak banget. Bener saya nggak accept, ini gara-gara ikut akses ban gue nggak pakai. Jadi agak sedikit marah ya kan, ini gara-gara akses ban nih, gue bilang gara-gara gue belajar ini nih, gue jadi begini nih, gitu kan. Banyak marah, tapi ketika saya di satu titik saya sadar kali ya, tapi gue banyak untungnya ya ada ikut akses gitu loh buat diri saya. Satu, saya nggak minum obat yang obat lambung, obat saraf, obat tidur, no. Karena sejak itu gue nggak pernah minum obat lagi ya. Saya sadar itu, oh berarti ini sebenarnya lebih banyak manfaatnya dibanding ruginya gitu loh. Ya kan? Akhirnya ketika saya mulai resip yang namanya, ya ini, kenapa saya ikut kelas TTA? Yang namanya entitas, itu enak banget Mbak Siska. Rumah saya yang biasanya spooky, menurut saya ya, saya usir-usirin menurut agama saya, ya kan? Pergi ya kan? Saya doain ya kan, angkat tangan gitu kan, saya kasih minyak ya kan, pergi ya kan, spooky masalah saya gitu kan. Ketika saya bilang, oh, oke, saya resip ya kan, apa yang namanya entitas? Saya tuh belum tahu tuh apa entitas ya kan. Saya resip kalau saya bisa healing orang. Saya nggak mau healing orang. Ngapain sih healing orang, diri sendiri sakit, ngapain gue mesti healing orang gitu kan? Benar. Saya aja sakit gitu, ngapain gue mesti healing orang gitu, healing diri gue sendiri aja, kalau diri gue sembuh baru nih gitu kan. Nah, akhirnya saya resip entitas itu di Maret pertengahan. Itu beneran. Ketika saya resip entitas, berubah semuanya. Jadi lebih ya. Lebih nyaman. Iya, nyaman. Banget nyaman semuanya. Karena selama ini ditolak. Tolak terus. Usir. The name go away. Sampai saya, Dad, kalau kamu ini bilang aja in the name go away gitu. Saya ngajarin dia kayak begitu karena dia sampai kejar-kejar, tapi sekarang saya welcome sama mereka. Oke, saya bilang saya terima ya kan. Dan ternyata mereka bukannya merugikan tapi lebih menguntungkan buat saya. Banyak banget saya dikasih tahunya gitu loh. Masih tahu berteman, bisnis ya kan. Jadi ketika saya terima tuh saya lebih peka. Oh, nggak boleh. Oke, saya bilang. Saya harus begini. Oke, gitu loh. Apalagi pas kelas ikut TTA. Oh, gampang banget ya ternyata. Oh my God, kenapa dari dulu gue nggak belajar ini kelas? Saya bilang. You get it when you get it. Emang udah waktunya, Bu. Gampang banget loh handle mereka loh ternyata. Terus sampai happy-nya ya Siska. Saya tuh kan, papa saya meninggal 2 tahun kan. Saya nggak pernah merasakan in touch. Atau dia speak something. Dan ketika kita kan latihan BH. Salah orang. Itu hari kedua saya latihan, jam 4 itu yang datang dia. Your dad. Ya ampun, gampang banget gue itu bisa ketemu dia gitu loh. Padahal ini kenapa sih gue kok dari kecil nggak bisa nemuin papa gue gitu. Kenapa sih cici gue bisa tahu gue nggak pernah. Datang sih Kak, begitu gampangnya. Yes. Aduh, happy-nya setengah mati. Sama ini udah datang, cuma nggak aware. Iya, Ciana cuma nganggap itu hantu. Usir gitu kan. Sampai kamar mama saya tuh saya nggak berani tidurin sejak dia meninggal 2020. Boro-boro, kalau tutup pintu gitu kan. Karena setiap buka pintu udaranya nggak enak. Ada sama merinding, takut ya kan. Sekarang saya balik tidur ke kamar mama saya, karena itu kamar utama saya kan. Jadi sekarang saya balik ke kamar tidur dia. Kamar itu lebih nyaman dibanding saya tidur sama dia.
Wah, Kamar itu lebih nyaman ternyata dibanding saya tidur sama dia. Dulu tuh kamar itu smoky banget buat saya, Mbak Siska, beneran. yes, yes, aku ngerti. Merasa ada yang ngeliatin ya kan. Wah, banyak banget gitu kan. Tapi sekarang itu nyaman, kamar paling nyaman buat saya. Kamar paling nurturing. Ya, itu enak banget sekarang ini. Rumah saya tuh udah enak dah pokoknya sekarang. Nah, seru banget. Wah, benar enak banget gitu rumah saya sekarang tuh. Rasanya nggak sempit kayak dulu. Dulu kalau dibilang baru masuk parkiran mobil aja, turun mobil, "Mami, cepat masuk," dia bilang, "Belakang kamu ada monster," lari cepet-cepet. Versinya dia full monster karena memang dia bisa melukiskan, tapi akhirnya setelah saya ikut ini saya bisa menjelaskan, dia baca buku bareng sama saya, dia kan mengerti gitu. Jadi Wah, itu sih, ya. gila ya, maksud saya kelas ini bikin saya lebih, apa ya, itu mah dari pas saya sadar dengan akses ya, saya udah tapi lebih gampang lagi gitu loh hidup saya. Karena emang kelas ini salah satu kontribusinya adalah melepaskan segala macam dogma, segala Nah, macam apa ya, judgment atau conclusion tentang entitas itu sendiri. Jadi ya kita jadi ngerti kebenarannya itu seperti apa. betul. Hmm. Dan saya orangnya kan memang, nggak bisa dipeluk dan nggak suka dipeluk, ya kan? Dan ketika di kelas itu saya dipeluk sama spirit guide saya, aduh sih sekali itu enak banget, gila. Itu banget, enak bener. Mereka berbarengan meluk saya loh. Wow, saya bilang, "Ternyata dipeluk enak ya," saya bilang. Ternyata kelas Talk to the Entities is beyond that ya. Iya, maksudnya, Dalam literasi tentang pelukan juga diberesin. diberesin banget. Relationship juga diberesin. Dengan daddy-nya dia sekarang saya udah kayak hopeng. Udah kayak best Dulu friend. dulu nggak berani minta uang, bukan nggak berani, nggak pernah minta uang. Sekarang cuman WhatsApp doang, "Dad gini-gini nih." "Oke," masuk uang. Jadi dulu itu sebenarnya bukan dia nggak mau kasih uang loh sebenarnya. Saya yang blocking. Nah, Saya yang blocking, jadi selama belasan tahun bukan dia nggak mau kasih uang. Saya yang blocking, nggak mau terima uang dari dia. ternyata Jadi best di kelas Talk to ternyata the Entities. dan saya ikut ini, saya accept banget, bilang, "Yan, aku transfer ya, buat dia, beli baju," gitu kan. Dulu kan, "Ngapain, nggak usah, gue bisa beliin baju kok, mau merek apa gue bisa beliin." Nah, Sekarang, "Oh ya udah next ya, nanti aku sampaikan sama dia," gitu kan. Sekarang terima berapapun ya kasih, gitu loh. wow, seru banget itu. Ih, seru banget, makanya saya bilang, "Waduh, ini beneran kalau yang, sudah ikut akses ya, ini kelas menurut saya ya, wajib banget deh." Iya, iya. Kadang gini Bu Yana, banyak ya orang-orang yang sudah aku akses juga sebenarnya udah tahu manfaatnya gitu. Mhm, Hidup juga jadi lebih tapi tetap belum milih, emang belum waktunya sepertinya. iya, kadang belum waktunya. Tapi saya juga kemarin sebenarnya ikut kelas TTA maju mundur ya, Siska tahu sendiri kan. Kayaknya, ih ngapain sih gua, kayak ada yang nggak mau dilepasin gitu loh. Ngapain sih gue ikut kelas ini ya kan. Itu Kayak serunya kita akses Bu nggak Yana. mau ada yang jadi kayak orang, udahlah nggak usah ikut gitu loh kan. Sampai udah bayar pun paginya masih berat aja untuk melangkah tuh. Pagi hari pertama pun masih kan. Ya kan, masih berat untuk melangkah kan, kakinya tuh, aduh ya kan. Berat banget. Sampai pas, "Ini kelas apa sih?" Saya sempat bilang, "Ini kelas apa sih?" Saya bilang, "Begini aja nih kelas," gitu kan. Itu hari pertama tuh, di Ya, pertengahan. Saya berasa, "Ini kelas apa sih?" Saya bilang. Nggak ada sesuatu yang bermanfaat buat saya ya kan, di sesi pertama. Pas sesi kedua, wow wow, saya bilang. Sesi hari kedua, oh dalam. Nah, Bu Yana, berkaitan dengan kesehatan Bu Yana gimana sekarang? Teman-teman saya yang komunis bilang gini, "Bu Yana apa sih rahasianya? Kok energik terus? Nah, Nggak pernah capek, tiap hari ngitir aja kerjanya. Di mana? Ada di kebun. Di mana? Ada di gunung, ya kan? Di mana? Nggak pernah ada di rumah." Dia bilang.
Jadi badan saya jauh. Yang namanya sakit kepala, boleh dibilang sakit kepala paling kalau sinyal ya, karena kan udah mulai aware tuh ya kan. Mhm. Jadi kalau ada sinyal mau ada gempa, tuh Nah, udah nggak enak banget. Tapi saya udah tahu, ya kan saya tanya. Terus, kalau mau ada banjir di Bogor tuh saya, "Oh ada banjir ya kan?" Terus saya tanya. Tapi itu pun dulu-dulu kan enggak ya kan, karena saya sekarang ini berkecimpung dengan, bagaimana saya menyelamatkan bumi, kayak sampah-sampah di rumah tuh saya nggak pernah buang ke TPA, saya olah sendiri jadi cairan eco engine, sampai ampasnya, sampai sampah plastik tuh saya nggak buang ke TPA, saya mhm. beresin ya kan. Jadi saya kasih, namanya bank sampah untuk mereka jadikan daur ulang dan, eee, mungkin karena spirit guide saya kan kemarin itu dia skill-nya itu, eee, pertanian, perkebunan, sama perairan, dan dia berhubungan dengan bumi. Iya, Jadi sama. sekarang kegiatan saya tuh begitu persis, Kak. Mmm, Jadi sampah-sampah tuh saya beresin ya kan, saya, apa, ke bank sampah, terus bagaimana sampah-sampah ini supaya saya bisa berguna dan tidak mencemari lingkungan, mmm, sampah-sampah organik juga. Jadi larinya malah ke situ. keren banget. Jauh banget kan dari saya finance CFO ya kan, Gaji tiba-tiba ratusan saya ngurusin juta, sampah gaji loh, ngurusin sampah loh sekarang loh. Tapi sampah itu bermanfaat banget buat semua orang gitu loh, sampai akhirnya saya belajar bagaimana bikin sabun yang ramah lingkungan, buat saya cuci baju, cuci piring, buat diri saya sendiri. iya, deh, keren Jauh sih. banget, pokoknya saya ikut akses, eee, belajar akses baru pertama kali itu perubahannya nggak baik karena sayanya. Karena Sayanya berarti dari Januari sampai Maret pertengahan sayanya yang nggak resip. mhm. Sebabnya nggak ngerti, apa sih yang mau gue resip 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 aja gitu, lu resip lu ngomong sama gue gitu kan, resip apanya gitu, jadi resipnya bagus gitu kan. Tapi yang namanya fasilitator kan nggak mungkin menjawab. You got it when you got it sih, Bu. Nah, dia kan begitu, cuman gemes gitu kan. Akhirnya Maret itu saya bilang, "Wah iya gue mesti resip." Oke, saya resip semua entitas gitu kan, resip, leluhur semua resip. Enak banget. Ternyata. Ternyata kenapa gue nggak dari dulu gitu. Mungkin kalau dari dulu saya nggak kehilangan disk, nggak kehilangan rahim, ya kan. Dipikir-pikir, saya tuh banyak kehilangan anggota tubuh karena sayanya nggak aware. Jadi cuman sakit sedikit, udah ini bisa dihilangkan nggak dok sakitnya? Bisa, ambil ini, ambil buang. Jadi orangnya nggak mau nahan sakit. Padahal kalau dipikir-pikir ya dulu itu mungkin sinyal dan saya nggak aware. Kalau sekarang kan, iya, pusing, nggak langsung saya bilang, "Oh pusing saya nggak." Ya kan, saya pakai tone-nya gitu loh. Hilang aja tuh gone ya kan. Kalau nggak mau hilang, ya saya tanya lagi gitu kan. Nah, banyak juga Bu, yang aku setelah banyak itu ya nanya-nanya sama temen, mereka tuh gimana ya? Ini udah kebuka nih kayak Bu Yana, udah kebuka, awareness-nya udah kebuka, tapi nggak mau pakai tools. Nah itu jadinya Ya, rungsing sendiri. heeh. Dan balik lagi balik lagi balik lagi. Jadi, Mhm. kalau seringkali kan ada WhatsApp, "Bu, saya gini-gini," ya kan, "Lu udah Ustaz bilang tuh belum?" "Oh iya lupa." Saya bilang. Saya bilang, saya bilang gitu kan. Enjoy. Balik lagi, padahal cuman, udah Sis bilang tuh aja udah enak banget," saya bilang. Ya kan, kalau punya lu tanya lagi lebih detail gitu loh. Jadi sekarang saya nggak pernah klaim Sis, sakit kepala, saya nggak bilang, "Aduh sakit kepala," enggak, langsung Ustaz bilang tuh. Langsung hilang kan? Iya, Yes. kalaupun punya saya, ya, apa gitu loh, ya kan. Apa ini? Iya, Signal bumi. iya. Wow. Kalau dipikir-pikir, orang langsung, "Ya aku sakit kepala," ya kan, nikmatin aja gitu loh. Saya sampai kadang karena sesama praktisi ya, saya udah nggak mau nikmatin aja saya gitu. Karena saya emang kadang-kadang orangnya suka rada cuek untuk manis-manis sama orang, habis capek kan. Kalau Enjoy. iya, nikmatin aja tuh sakit kepalanya gitu. Wah, seru banget, Bu Yana. Ya, Ini di sama 30 dia juga nggak kerasa banget loh. nggak berasa ya, mantap. Nggak kerasa Tapi banget. bener, ini titik ini kelas buat saya kelas yang paling wow, Iya, 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 iya. Iya. beda banget.
Yes. Ya. Walaupun saya sering diselepet ya, tapi bos saya, oh, it's okay, saya berubah. Itu kontribusi untuk dari fasilitator kan untuk para peserta. Emang kadang saya pun sering diselepet karena emang ya gimana ya, itu yang diperlukan. Tinggal bagaimana saya melihat itu sebagai kontribusi atau sebagai judgement kan. Nah. Dibanding kita nggak diselepet, kita nggak tahu kan. Saya bilang, memang sih diselepet terus ya kan, tapi saya berubah gitu loh. Dan saya mau sedikit testimoni. Hari Minggu kita kelar kan? Tahu nggak hari Seninnya? Praktek saya langsung loh. Handle yang ada demand-nya. Anak SMA. Saya bilang, wow, baru lulus hari Minggu. Saya bilang, saya disuruh handle langsung. Jadi handle sambil baca buku dong. And it works ya? Works banget. Waduh, kalau saya belum belajar ya, mungkin ini apa nih? Ini apa nih? Mungkin saya akan doa-doa. Beneran, bahasa saya nggak bohong. Saya akan usir-usir. Tapi ketika, demand. Entitas ini. Entitas ini. Jadi udah kayak orang dikasih knowledge. Langsung praktek saya. Hebat banget. Jadi udah tahu ada energinya, langsung saya dikasih praktek. Yes. Sebenarnya kelas Talk to the Entities itu, kalau aku ya, yang aku aware tuh ibu tuh udah punya potensi itu, cuma disadarkan kembali, kamu tuh punya potensi ini, ayo gimana ngolahnya. Ya. Karena itu saya yang nggak mau risik awalnya. Sekarang udah risik, udah enak banget. Buka BH juga itu enak banget. Mau di makam siapa, mau ke situs-situs. Jadi nggak, tapi udah kita komunikasi. Malah happy tau nggak? Jadi kayaknya, tapi lebih enak bicara sama entitas ya. I swear, mereka lebih jujur, terus lebih yang nggak lebih enak aja gitu dibanding dengan, maaf ya, dengan teman kita sendiri aja kadang mesti ada yang di hiding, ditutupin gitu loh. Dan kita tahu. Nah itu yang nggak enaknya, nggak bagian. Nah, kalau kita aware-nya udah berasa kan? Tapi enak, walaupun beda deh sama sekarang ini saya benar sama entitas tuh. Lihat mukanya Bu Yana aja sudah berbeda. Dengan sangat cerah menceritakan ini. Wow. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman yang melihat perbincangan kami, diskusi kami, semoga bisa mendapatkan pencerahan atau mungkin kesadaran yang ini aku banget sih. Tolong sadari bahwa kalian pun punya potensi, cuma apakah kalian mau menerimanya atau tidak dan mengelolanya. Jangan sampai sakit di body dulu baru aware. Aduh jangan deh, sakit nggak enak. Nggak enak sampai ganti alat-alat, ganti bukan yang punya kita gitu, diganti pakai titanium walaupun mahal ya. Nggak ada yang murah kalau itu. Nggak ada yang murah, walaupun mahal tapi nggak enak gitu loh. Nah, Bu Yana ini domisilinya di Bogor. Beliau juga menerima sesi bagi siapapun domisili Bogor dan sekitarnya atau di kota-kota lain. Bu Yana bersedia ya Bu Yana untuk sesi akses bars. Ya, bisa hubungin saya di Hidup Ceria. Jadi kalau misalnya sekarang sih sudah beberapa yang dari luar Jakarta, yang orang Bogor yang tahu saya gitu loh. Jadi agak lumayan udah terjadwal nih yang mau di bars ya kan. Kebanyakan sih minta di bars karena dari akses sendiri mungkin iklannya banyak juga kali ya. Jadi orang-orang tuh udah aware, udah mencari bars ini gitu loh. Jadi dapat nomor saya gitu. Entar mungkin dari fasilitator saya juga kasih saya, atau mungkin Bogor ada nih, oke gitu. Wow. Nah, bagi yang mau sesi dengan Bu Yana bisa hubungi saya di www.hidupceria.com atau IG-nya juga Hidup Ceriaku. Ya. Itu tolong kontak saya dan saya mau sesi dengan Ibu Yana. Ya, oke. Thank you banget Bu Yana. Waktunya terasa banget sudah 40 Wow. It's awesome. Thank you so much. Terima kasih, Kak. Selamat pagi. Bye. Bye.